Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dalam ibadah hari Kamis, ibadah doa. Mari kita mengucapkan hati kita yang terbaik, tempat yang nyaman untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan waktu yang Tuhan beri. Mari Engkau Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, baik yang dilayani juga Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan di tengah minggu ini. Biarlah Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami panjatkan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Firman yang kami akan dengar itu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Mari Kau tolong kami, mampukan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap Tuhan memulai dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yakin Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara di rumah, kami ada di sini. Kita yakin bahwa Allah hadir. Amin. Amin. Naikkan pujian bersama-sama dengan yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ada kemenangan, ada kuasa yang tidak terbatas. Malam hari ini rasakan dan nikmati dalam hadirat Tuhan. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh tempat. Dia bisa hadir di mana saja. Mari kita yakin dulu bahwa kita datang bukan hal yang sia-sia, tapi kita datang kepada Allah yang hidup. Kita mau menyembah Dia, kita mau menghampiri tahtanya. Di dalam Dia ada kekuatan baru bagi kita. Yang letih, lesu, yang takut, yang khawatir, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Yakin bahwa Yesus akan memberikan bagi kita pertolongan. Menyembah dalam tempat yang kudus, masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa pujian, mengangkat hati kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang maha hadir bagimu dan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir. Kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Ajaib Tuhan, kami yakin Engkau hadir.
membutuhkan Engkau. Amin. Ketika kami memanggil Engkau Bapa, Engkau menyatakan dirimu adalah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang khawatir, hati yang takut, Engkau ganti dengan sukacita, dengan yakin bahwa Engkau akan menolong kami Bapa. Biar setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan rindu hadirat Tuhan, akan kebenaran Bapa. Malam hari ini adalah sebuah kesempatan bagi kami Tuhan. Kami tidak mau melewatkan selagi ada kesempatan Tuhan. Kami mau datang kepadamu, menyembah-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Oh, kami mau berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Ada rencana Tuhan yang indah di setiap jalan hidup kita. Bagiku Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu.
jatuh sampai tergeletak, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada perlindungan, Amin. di dalam Engkau ada pertolongan, Haleluya. di dalam Engkau kami aman bersama Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, inilah pujian kami kepadamu. Kuatkan kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dinaikkan pujian ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagi katakan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih buat malam hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati, telinga seorang murid untuk dengar-dengaran agar dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami. Berkati jemaat Tuhan yang menikmati pelayanan ini. Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami dan memampukan kami untuk kami dapat mengerjakan pelayanan ini ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang doa Nehemia. Secara khusus, saya akan membaca pasal 1 secara keseluruhan, tetapi pada bagian-bagian tertentu saya akan berhenti. Kita mulai saja dulu dengan pasal 1 dari kitab Nehemia, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susa. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya.
terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Yang keenam, berilah telingamu dan bukalah matamu. Dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudaraku, apa yang kita baca hari ini adalah peristiwa di mana Nehemia sedang ada di pembuangan. Dalam peristiwa itu, saudara-saudara, Nehemia sangat rindu untuk mendengar dan mencari tahu kabar tentang kampung halamannya, negeri tempat ia berasal. Pada waktu itu, saudara-saudara, posisi Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Dalam pasal 1 ayat yang ke-11, kalimatnya bertuliskan demikian. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Dengan bahasa sederhana, saudara-saudara, jabatan Nehemia memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan raja. Kenapa? Karena juru minuman raja bukan sekedar orang yang membawa dan menyajikan minuman itu kepada raja. Bukan sekedar orang yang menyiapkan berbagai properti dan kebutuhan untuk minuman raja. Tetapi ada satu pekerjaan penting. Raja akan memaksa si juru minuman itu untuk meminumnya terlebih dahulu. Mengapa, saudaraku? Sebab kalau minuman itu diracun, maka dia yang akan mati dan bukan rajanya. Itu sebabnya, saudara-saudara, pekerjaan ini bukan sekedar pekerjaan biasa. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penting yang memungkinkan Nehemia berhadapan langsung dengan raja. Sayangnya, saudara-saudara, kerinduan hatinya terhadap negeri kelahirannya, terhadap kota kelahirannya, dan terhadap segala sesuatu yang ada di Yerusalem membuat ia ingin tahu. Jadi ketika datang saudara-saudaranya, orang-orang yang ia kenal, orang-orang yang ia tahu, menyampaikan berita tentang keadaan di Yerusalem, saudaraku, Nehemia sangat sedih. Ayatnya yang ketiga, saudara-saudara, dari pembacaan kita pasal 1 menuliskan demikian. Kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Apa yang terjadi sebenarnya, saudara-saudara? Betul, ada orang-orang yang dibawa ke pembuangan. Betul, negeri itu sudah diporak-porandakan. Betul, kerajaan itu sudah dihancurkan. Tapi ada orang-orang yang masih tersisa, orang-orang yang selamat dari penyerbuan itu. Dan yang terjadi, saudara-saudara, keadaannya adalah sangat mengerikan. Tembok-tembok kota Yerusalem sudah hancur. Itu artinya, saudara-saudara, siapapun orang dengan sangat mudahnya mengalahkan, bahkan masuk ke negeri itu tanpa batasan apapun. Pintu-pintu gerbangnya sudah habis terbakar. Mereka ada dalam posisi tidak aman, saudara-saudara. Seluruh sarana peribadatan, seluruh sarana sosial, seluruh sarana infrastruktur pendukung kota, semuanya hancur. Itu sebabnya disebut mereka ada dalam keadaan tercela, dan mereka ada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh seorang Nehemia ketika ia mendengar berita terbaru,
ketika ia mendengar apa yang terjadi atas bangsa. Saudara-saudara, ayatnya yang keempat kemudian berkata begini, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku dan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Saudaraku, Nehemia bukan saja sedih, tetapi dia menekatkan hatinya untuk berkabung. Seolah-olah dia merasakan kehancuran negerinya, kehancuran bangsanya, adalah juga kehancurannya pribadi, saudara. Hari ini, saudara-saudara, di negeri kita ada pandemi yang menimbulkan efek berantai. Apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita hanya sekedar mencari berita, mencari tahu tanpa berbuat apa-apa? Nehemia tidak, saudara. Dia menaruh kesedihan di hati. Dia berkabung. Dia merasa penderitaan bangsanya adalah penderitaannya juga. Ini mengingatkan kita, saudara, sebagai umat Tuhan yang ada di negeri tercinta Indonesia. Mari bangkitkan sense of crisis yang ada dalam diri kita, saudara. Kita merasa bahwa pandemi ini adalah bagian dari seluruh negeri, dan kita yang ada di dalamnya juga terkena. Apakah cukup hanya dengan berkabung, hanya dengan bersedih? Tidak, saudaraku. Justru sementara keadaan itu terjadi, Nehemia tetap bekerja, dan Nehemia tetap bekerja, dan Nehemia tetap bekerja. Tapi ada satu sikap rohani penting yang dilakukan oleh seorang umat Tuhan yang bernama Nehemia. Saya baca ulang, saudara, ayatnya yang keempat. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Nehemia bukan saja sedih dan berkabung selama beberapa hari, tetapi dia mengambil sikap rohani yang luar biasa. Dia berdoa dan dia berpuasa. Bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan kaum, tapi untuk kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa. Saatnya, saudara-saudara, sebagai bagian dari bangsa ini, saya ajak saudara untuk mengambil sikap ini. Tetapkan hati, ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Tetapkan waktu untuk kita mengambil sikap rohani yang benar. Percayalah, saudara-saudara, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Doa kita tidak akan pernah berlalu dengan begitu saja. Nah, hal penting pertama, saudaraku, yang dilakukan oleh Nehemia di dalam doanya adalah seperti ini, saudara-saudara. Saya membaca ayat yang ke-6 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa kami orang Israel yang telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Hal pertama, saudara-saudara, bahwa Nehemia bukan sekedar berdoa dan berpuasa, bukan sekedar menaikkan doa siang dan malam, saudara-saudara, tapi dia mengambil sikap untuk mengaku dosa. Dosa pribadinya, dosa keluarganya, dosa kaumnya, bahkan dosa seluruh bangsa. Saatnya kita berdiri, saudara-saudara, menjadi pendoa-pendoa syafaat
bukan hanya kepentingan sendiri, bukan hanya kepentingan keluarga kita, bukan hanya kepentingan kelompok kita, tapi kepentingan yang lebih besar. Indonesia ada di tangan kita, saudara. Saatnya kita mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Naikkanlah itu siang dan malam. Sementara saudara berdoa, saya percaya, saudaraku, bila Nehemia kemudian mendapatkan restu dari Raja Persia untuk kembali ke negerinya dan membangun Yerusalem, saya percaya, saudara, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan membawa kita melihat kemenangan besar. Indonesia, umat Tuhan, akan segera keluar dari krisis pandemi ini. Tuhan kiranya menolong kita. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau menjadi pendoa-pendoa syafaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak keperluan, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bawa hidup kita. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara. Kita mau berdoa bagi masalah yang terjadi. Naikkan pujian, ku bawa hidupku. Kita rindu ada pemulihan terjadi. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Mari naikkan doa kita. Kita awali dengan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara ini, bagi pergumulan yang sedang dihadapi oleh pemerintah, bahkan oleh dunia saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Arahkan hatimu, arahkan juga hati dan pikiranmu untuk kita fokus berdoa bagi bangsa dan negara. Saya persilakan Saudari Lina berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini, untuk pandemi yang masih dialami. Kita berdoa supaya pemerintah menemukan jalan keluar untuk penanganannya. Kita bersyukur banyak yang sakit, banyak juga yang sudah mulai dipulihkan dan disehatkan. Kita berdoa untuk para medis, kita berdoa untuk kecukupan dana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kita berdoa juga untuk kesiapan dari vaksin yang sudah ditemukan, biar semua boleh berjalan dengan lancar. Kita berdoa juga untuk pergumulan tenaga kerja yang mengalami PHK, bahkan dirumahkan, bahkan juga ada pemotongan-pemotongan gaji
haji dan sebagainya. Bahkan toko-toko yang banyak yang tutup. Kesulitan ini secara global dialami. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan kuat dalam menghadapi ini. Kita berdoa supaya pemerintah mempunyai solusi untuk menghadapi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Nanti saudara akan pimpin. Haleluya. Bapa dalam surga Tuhan, orang yang bersatu hati Tuhan, berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Mari Kau pulihkan Indonesia Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan bangsa ini Bapa. Kau ampuni bangsa ini Tuhan. Dari para pemimpin, Pak Presiden Tuhan, sampai jajaran terendah bahkan masyarakat Tuhan. Kau yang ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan kami setiap anak-anak Tuhan semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin berpengharapan kepadamu Tuhan. Mungkin bukan hanya bangsa Indonesia Tuhan yang mengalami dampak dari virus corona ini Tuhan, bahkan seluruh dunia. Tapi secara khusus Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia Bapak. Biarlah Tuhan segala keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Presiden Tuhan itu boleh hikmat daripada Amin, amin, amin. itu keputusan yang terbaik Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Mari Kau juga berkati Tuhan untuk para tim medis Bapak. Mari Kau terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Mungkin secara fisik Tuhan mereka lemah Tuhan. Mungkin secara Tuhan ada jiwa yang rindu berkumpul dengan keluarga Tuhan, tapi karena harus bertugas sebagai dokter perawat harus terpisah selama beberapa bulan ini Tuhan. Mari Tuhan Kau hiburkan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan demi Tuhan merawat para pasien. Amin. Mari Kau hiburkan Tuhan untuk setiap para perawat tim medis Bapak. Amin, Kami amin. juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan dana Tuhan dalam pemerintahan tim medis Tuhan. Haleluya. Untuk kebutuhan pokok untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan yang membutuhkan suntikan dana Tuhan, baik secara pangan Tuhan Yesus juga Tuhan berikan secara kecukupan Bapa. Haleluya. Dijauhkan dari segala hal-hal tidak baik Tuhan, dari segala kerusuhan Tuhan, Kau jauhkan itu Bapa. Mari Kau bukakan jalan Tuhan, biarlah Tuhan Pulihkan Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan memberikan jalan yang terbaik Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan Bapa yang mungkin Tuhan Kuatkan. ada yang di PHK mungkin Tuhan, ada yang dirumahkan Bapa, bahkan ada yang gaji yang dipotong. Mari Kau berkemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan virus ini segera selesai Tuhan. Kami memohon Tuhan. Amin. Mari Kau ampuni Tuhan bangsa ini Bapa. Amin. Pulihkan terus Tuhan perekonomian bangsa kami. Amin, amin, amin. Bukakan jalan Tuhan. Untuk vaksin yang telah ditemukan Tuhan, mari Kau terus Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan Bapak, Amin. agar ini menjadi jawaban Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan vaksin ini boleh berguna, Amin. bukan setiap pasien-pasien yang terkena penyakit virus ini Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami semakin kuat Tuhan, kami semakin berpengharapan kepadamu. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, situasi yang sulit saat ini membuat kita selalu mengangkat tangan. Artinya kita tidak sanggup. Kita butuh pertolongan Tuhan. Yakin dan percaya. Ketika kita percaya, kita mengangkat tangan, Allah akan turun tangan, Amin. menolong kita, memulihkan masalah kita, menolong pergumulan kita, bahkan memulihkan bangsa ini. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita, yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Angkat hatimu, naikkan ini, berkata, aku percaya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan
hati yang hancur, ada hati yang takut dan yang khawatir. Mari nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia mau menolong kita. Angkat hatimu, angkat tanganmu, Allah akan menolong, membebaskan, memberi pertolongan bagi kita. Silakan berdoa masing-masing. Amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Katakan lagi, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Inilah yang menjadi kepercayaan kami, iman kami kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan rumah tangga yang kami hadapi, menghadapi new normal, kebiasaan baru yang mungkin bagi kami sulit Tuhan, khususnya menghadapi anak-anak yang bersekolah dari rumah. Bagaimana orang tua yang harus mendampingi, mereka mengalami kesulitan Tuhan. Bahkan anak-anak juga Tuhan mengalami kesulitan karena tidak bisa bertemu dengan guru secara langsung. Mereka belajar dari rumah. Mari Tuhan berikan kekuatan iman, berikan hikmat bagi orang tua, berikan juga hikmat, ketahanan, kesetiaan, bahkan ketekunan untuk anak-anak yang bersekolah dari rumah, kuliah dari rumah. Tolong mereka Tuhan, agar mereka tetap bisa menyelesaikan tiap mata pelajaran dengan baik. Kalau mereka ada tugas-tugas, biarlah Engkau menolong mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat di rumah. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga, keluarga demi keluarga, keluarga besar, keluarga kecil, single parent. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberkati usaha pekerjaan mata pencarian, baik yang berdagang, baik yang usaha online saat ini yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mereka berjualan, berdagang, Tuhan memberkati. Tuhan biarlah mereka terus bersadar bahwa masih ada Tuhan bisa menolong, memberi jawaban dan pertolongan bagi mereka. Sebab itu berkaryalah Tuhan di hati mereka. Kuatkan iman mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami Tuhan kelesuan, biarlah iman mereka bangkit bahwa masih ada Tuhan. Mereka percaya ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka tidak mencari Allah lain, tetapi mereka mencari Allah di dalam Yesus Kristus. Adalah Allah yang hidup yang sanggup menolong mereka. Biar mereka yakin dan percaya ketika mereka mengangkat tangan, Engkau akan turun tangan menolong mereka. Ada masalah-masalah yang dihadapi, biarlah Tuhan tetap membela. Ada anak-anak yang sakit, biar Tuhan jamah pulihkan. Ada orang tua kami yang sakit, keluarga kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tahu apa yang sudah mereka lakukan, dan biarlah mereka menjadi diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mata pencarian diberkati Tuhan. Baik mereka yang sudah bekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong kami semua. Bisa kami tidak sanggup Tuhan, tapi kami kuat karena Engkau menopang kami. Engkau tidak biarkan kami jatuh tergeletak. Di tangan Tuhan akan menopang kami. Rumah tangga juga Tuhan tolong. Pribadi lepas pribadi Tuhan tolong. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak.
Biar iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami tidak menjadi putus asa, karena Yesus adalah penolong bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati para pengurus gereja, Amin. guru-guru sekolah minggu. Amin. Biarlah Tuhan memakai setiap kami Amin. untuk terus setia melayani Engkau. Amin, Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk persiapan ibadah secara langsung di gereja yang saat ini belum kami lakukan. Tapi kami akan mulai ya Tuhan. Kami mohon restu daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan buka jalan Amin. untuk kami siap bersama-sama ibadah di gereja. Yesus. Tuhan tolong kami terus beri kerinduan di hati kami ya Tuhan. Untuk kami bersekutu dalam Engkau. Amin. Yesus. Pada saatnya nanti kami akan menikmati yang persekutuan indah. Tuhan tolong setiap pengurus gereja yang sedang mempersiapkan segala sesuatu, Amin. protokol kesehatan yang kami harus taati Amin. agar tidak menyebar virus semakin banyak. Tapi kami harus taat kepada pemerintah kami. Kami juga mohon perlindungan Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga yang sudah percaya kepada Tuhan, Engkau melewatinya Tuhan. Engkau melalukan segala sakit penyakit. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Kami sudah naikkan doa-doa kami malam hari ini. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Bukan saja Tuhan mendengar doa kami, tapi kami percaya Tuhan akan menolong, menjawab setiap doa kami indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita hari ini. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Ada banyak doa-doa yang sudah dinaikkan oleh umat-Mu, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan yang lebih besar. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan untuk menolong bangsa ini lepas dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya bila Engkau bisa menolong Nehemia, maka Engkau juga akan menolong kami, seluruh rakyat Indonesia, lepas dari segala krisis yang terjadi. Berkatilah setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah doa ini. Mereka yang melayani Engkau, mereka yang bermain musik, mereka yang menyanyikan pujian, mereka yang mengedit, bahkan siapapun yang mengambil bagian dan menikmati pelayanan ini, berkat-Mu juga turun ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah doa kami hari ini. Amin. Tuhan memberkati.